Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Maharani dengan NIM S1T1240551. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video mengenai apa-apa saja yang sudah saya pelajari pada Wait3 School. Lebih tepatnya itu mengenai PHP file handling sampai PHP file upload. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja pada materinya. File handling atau penanganan file PHP itu merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Jadi kita seringkali perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. Nah, PHP ini memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan juga mengedit file. Nah, fungsi inti untuk penanganan file adalah yang pertama ada read file. Read file itu dia membaca isi file dan langsung menampilkannya ke layar. Biasanya dipakai kalau cuma mau menampilkan isi file tanpa diproses terlebih dahulu. Jadi dia itu hanya membaca sebuah file terus menuliskannya ke buffer keluaran gitu. Selanjutnya ada fopen. Dia itu membuka file dengan berbagai mode, misalnya untuk membaca, menulis, atau menambahkan isi file. Jadi, intinya dia memiliki lebih banyak pilihan lah daripada read file saja gitu. Kemudian ada Fret. Fret itu seperti namanya, dia membaca isi file, sesuai jumlah. Jadi sesuai jumlah karakter yang ditentukan. Jadi cocoknya itu untuk membaca file yang sudah dibuka dengan fopen. Terus ada fgets. Fgets itu dia membaca satu baris dari file, sering digunakan untuk membaca file teks baris demi baris. Kemudian ada fgetc gitu, fgetc ya. Itu dia membaca satu karakter dari file, biasanya dipakai kalau butuh membaca file secara sangat detail. Terus ada fiof. Ini dia memeriksa apakah akhir file atau IOF-nya itu telah tercapai atau belum. Terus ada F-write, dia menulis ke dalam file, terus ada F-close untuk menutup file yang sedang terbuka, dan yang terakhir itu ada unlink, yaitu menghapus file. Di sini ada disclaimer, kita harus berhati-hati saat memanipulasi file, karena kita bisa menyebabkan kerusakan besar kalau misalnya melakukan kesalahan. Kesalahan umumnya itu meliputi mengedit file yang salah, memenuhi hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Nah, fungsi read file PHP itu untuk membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia itu biasanya ada pada browser. Nah, di sini kita memiliki file teks bernama webdictionary.txt yang tersimpan di server dan tampilannya seperti ini. Ini ya tampilan file web dictionary-nya. Nah, jadi di sini kita akan buat kode PHP untuk baca file dan tuliskannya ke buffer output. Kita tes sama-sama. Eh, sepertinya saya mau membaru. Jadi kita coba saja dulu. Oke. Oke. Ya. Ya, berarti saya menamakannya itu beda. Sabar, cari dulu. Oh, ya data TST harusnya. Ya, ini isinya sudah berubah. Oh, belum ternyata ya. Mhm. Ini namanya saya ganti jadi data TST. Tuh, sudah berubah ya, karena tadi saya pakai UAS ini. Udah, gimana ya itu? Ini. Coba kita coba lagi ya.
Nah, ini dia setelah kita running. Jadi filenya sudah berhasil dibaca dan dibuka. Selanjutnya fungsi read file ini tuh berguna kalau misalnya kita ingin melakukan, kita hanya ingin membuka file saja dan menulis isinya ke browser. Oke, bab-bab selanjutnya itu kita akan bahas lebih lanjut tentang penanganan file PHP atau PHP file handling. Kita masuk pada PHP file open, read, and close atau membuka, membaca, dan menutup file PHP. Jadi fungsi fopen di sini itu membuka file. Nah, itu digunakan untuk membuka file atau URL. Jadi parameter pertama fopen itu berisi nama file yang akan kita buka. Dan parameter kedua itu menentukan mode pembukaan file tersebut. Nah, tabel berikut ini mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Yang pertama ada R. Nah, R itu adalah read only. Jadi hanya untuk membaca file pointer file mulai dari awal file saja. Nah, di sini itu filenya sudah harus ada. Kemudian ada R+, itu dia read atau write gitu. Jadi dia bisa membaca dan menulis file pointer mulai dari awal file dan isi file yang lama itu akan tetap ada gitu. Selanjutnya ada W atau write only. Dia hanya untuk menulis file ya sesuai dengan namanya. Jadi si filenya itu akan dihapus atau membuat file baru jika belum ada. Pointernya akan mulai dari awal file. Terus ada W plus, dia read or write. Jadi dia akan menghapus isi filenya atau file barunya itu akan dibuat kalau misalnya memang belum ada. Terus ada A atau append, dia write only. Dia untuk menambahkan data ke akhir file, isi file lamanya tidak akan dihapus, dan pointer mulai dari akhir file. Kalau file belum ada, maka file barunya akan dibuat. Terus ada A+, append and write. Dia membaca dan menulis sambil menambahkan data, tapi data lamanya itu tetap masih ada, dan penulisannya itu dilakukan di akhir file. Terus ada X, dia write only, atau create new file ya. Dia membuka file baru dan menulis. Tapi kalau file yang sudah ada, maka dia akan error dan gagal. Terus X plus juga sama seperti tadi, dia read and write juga. Dia akan bikin file baru untuk membaca dan menulis, tapi kalau misalnya filenya sudah ada, dia akan error. Ini kita akan gunakan berkas teks yang tadi ya. Di sini kan ada dictionary, tapi kalau saya memberi namanya itu data TXT. Oke, di sini kita akan buka file web dictionary txt atau data txt dalam mode baca saja. Sini juga kita akan masukkan pesan kalau misalnya open fungsinya itu tidak dapat membuka file. Kita tes sama-sama ya. Hmm, ini. Oke, coba jalankan.
Line 3. Apa sih yang terjadi? Atas. Jadi ini dia outputnya. Fungsinya itu hanya bisa dia membuka filenya dan hanya bisa dibaca saja. Terus ada PHP read, dia itu membaca file, fungsi fread itu membaca file yang sedang dibuka. Jadi parameter pertama fread itu berisi nama file yang akan dibaca dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Nah, kode PHP yang ini itu membaca file data.txt tadi hingga selesai. Nah, untuk membaca misalnya 50 byte dari file data.txt, kita akan gunakan kode ini, fread my file 50. Oke, selanjutnya ada PHP close, dia menutup file. Fungsinya itu untuk menutup file yang sedang terbuka. Nah, di sini ada tipsnya yang merupakan praktik pemrograman yang baik untuk menutup semua file setelah kita selesai menggunakannya. Jadi kita tidak ingin file yang terbuka itu terus berjalan di server dan memakan sumber daya. Makanya itu kita tutup. Selanjutnya ada fungsi fclose, dia itu memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Ini kodenya. Kita coba jalankan sama-sama deh. Oh, dia akan tertutup karena kita gunakan close. Ini outputnya ya, tidak ada karena filenya sudah tertutup gitu. Selanjutnya ada PHP gets, dia membaca satu baris dari sebuah file. Contohnya seperti ini, kita buka sama-sama. Kodenya mirip dengan ini, jadi kita akan gunakan lagi saja. Eh, udah, kita masih yang di nah, ini dia outputnya. Jadi dia membaca satu baris saja dari file data.txt-nya. Dan satu baris yang dibaca itu adalah Ajax, Asynchronous JavaScript and XML. Oke, catatannya setelah fungsi itu dipanggil, penunjuk file akan berpindah ke baris berikutnya. Oke, selanjutnya ada PHP FEOF. Dia memeriksa akhir file. Fungsi ini itu memeriksa apakah akhir filenya itu telah tercapai. Jadi, fungsi ini itu berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Jadi, contohnya di sini file data.txt-nya itu kan baris demi baris. Jadi, kita buat tinggal mencapai akhir file.
Ini outputnya. Dia akan mencapai akhir, beda dengan yang tadi. Tadi kan cuma baca satu baris saja, ini dia membaca sampai akhir. Oke, selanjutnya ada F, get, C, itu membaca satu karakter saja, jadi dalam sebuah file itu dia hanya akan membaca satu karakter. Nah, ini contohnya, kita akan tes sama-sama lagi. Ini, dia hanya akan membaca satu baris, jadi satu karakter maksudnya. Jadi dia outputnya seperti ini. Oke, next. Oke, itu saja untuk materi PHP membuka, membaca, dan menutup file PHP. Selanjutnya kita masuk pada materi ini. Apa? PHP file create or write. Membuat atau menulis file PHP. Jadi di sini tadi kan fungsi fopen juga sudah dijelaskan ya, dia digunakan untuk buka file. Jadi ini mungkin sedikit membingungkan, tapi di PHP file itu dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Nah, kalau kita gunakan printf open pada berkas yang tidak ada, maka perintah itu akan membuatnya sendiri gitu. Nah, dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan atau penambahan. Nah, contoh di bawah ini itu membuat file baru bernama testfile.txt di direktori yang sama tempat kode PHP berada. Nah, di sini izin filenya itu kalau kita mengalami kesalahan pada saat kita coba jalankan kode ini, maka kita harus periksa apakah kita sudah memberikan izin akses kepada file PHP yang kita buat untuk menulis informasi ke hard drive atau belum. Nah, selanjutnya ada PHP write, yaitu menulis ke file. Fungsi ini itu digunakan untuk menulis ke sebuah file. Parameter pertama itu write, fungsi berisi nama file yang akan ditulis, dan parameter kedua itu adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Contoh di bawah ini itu menuliskan beberapa nama ke dalam file baru bernama new file.txt. Ini kita akan buat baru ya, file baru. File baru.
11. Hmm. Oke, jadi ini error ya, dan saya tidak tahu errornya di mana. Mungkin nanti akan kita cari tahu lagi di mana errornya. Cuman di sini nantinya setiap kali kita tulis ke file, kita akan kirimkan string txt yang pertama itu berisi John Doe dan yang kedua itu berisi Jane Doe. Setelah selesai menulis, kita akan tutup filenya dengan fungsi fclose. Jadi kalau kita buka new file text-nya, kalau jadi tadi itu tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya PHP overwriting. Nah, sekarang setelah new file text itu berisi beberapa data, maka kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk menulis menggunakan mode write. Semua data yang ada itu akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Nah, ini contoh file di bawah, kita sudah ada new file txt dan menulis beberapa data berkembang. Tapi karena new file txt-nya tadi error, jadi di sini kita pakai data txt saja. Right, yeah, right, F, right. Oh, on the di sini. Bisa nggak ya? Cek. Kita cek. Apakah ada itu tadi? Yang kita simpan ya. Simpannya di mana ya? Ya, intinya nanti outputnya akan seperti inilah. Yang pokok tadi tidak ada error ya, cuman saya tidak tahu di mana datanya itu disimpan. Jadi, oh ini ternyata, ada ini nih maksudnya. Ini outputnya Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Jadi dia diulang. Terus kita tambahkan teks PHP. Di sini kita bisa tambahkan data ke file dengan menggunakan mode A. Mode A itu menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode W itu akan menimpa dan menghapus konten lama di file tersebut. Terus di contoh ini kita akan buka file yang sudah ada ya, new file.txt, dan kita akan tambahkan beberapa teks di dalamnya. Ganti jadi A.
begitu. Masalah. Ini dia jadi tertambah di bagian bawah file. Sama kan outputnya? Oke, itu dia untuk materi file create and write. Selanjutnya ada file upload. Nah, file upload itu dengan PHP kita kan unggah file ke server menjadi lebih mudah. Namun kemudahan ini selalu disertai dengan bahaya, jadi kita harus selalu berhati-hati saat mengizinkan pengunggahan file. Nah, konfigurasi file PHP ini, pertama kita akan pastikan PHP itu dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Terus di dalam file PHP itu kita akan cari file upload perintah tersebut dan atur nilainya menjadi on. Nah, kita harus buat formulir HTML-nya dulu ya. Nah, di sini saya sudah punya formulir HTML, alhamdulillah. Akan coba saja. Ini kita ganti saja. Terus kita pakai logic lagi ya. Ini kita pakai ini. Kita pakai atas, pakai good.
Oke, jadi ini udah, kita sudah buat form apa ya, ini namanya untuk file gambar yang akan diunggah. Terus peraturannya itu yang harus diikuti itu untuk formulir HTML-nya kita harus pastikan formulirnya itu menggunakan metode post. Terus formulirnya juga memerlukan atribut and type itu multipart atau form data. Terus atribut ini tuh menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat kita akan kirim formulir. Tanpa persyaratan diet yang sudah saya sebutkan tadi, maka pengunggahan file itu tidak akan berfungsi. Jadi hal-hal yang perlu dia perhatikan, atribut type itunya sama dengan file pada tag input, terus dia menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Nah, kemudian formulir di atas itu akan mengirimkan data ke sebuah file bernama ujian piece.php yang akan dibuat selanjutnya. Udah kan? Mari kita buat.
Tidak ada January. Oh, kalau suara baja. Ujiannya lain tiga, lain tiga, lain tiga, lain tiga. Oke, di sini kita bahas satu-satu. Target dirinya itu untuk upload, dia menentukan direktori tempat filenya akan ditempatkan. Terus ada target file itu menentukan jalur file yang akan diunggah. Terus ada upload aux sama dengan satu, itu belum digunakan, karena akan digunakan nanti. Terus ada variabel image file type, dia menyimpan ekstensi file yang kecil. Yang selanjutnya akan diperiksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu. Catatannya, kita perlu membuat direktori baru bernama uploads di direktori tempat file upload.php. File yang diunggah akan disimpan di sana. Selanjutnya, kita harus periksa apakah filenya itu sudah ada atau belum. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan beberapa batasan. Pertama, kalau kita akan memeriksa apakah file tersebut itu sudah ada di folder uploads. Kalau sudah ada, maka pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload awk diatur penuh. Nah, terus kita batasi ukuran filenya. Kalau info file pada folder HTML itu di atas beri nama file to upload. Sekarang kita ingin memeriksa ukuran file kalau misalnya lebih besar dari 500 KB, maka pesan kesalahan akan ditampilkan dan variabel upload awk itu akan diatur ke nol. Terus kita akan batasi juga jenis filenya. Kode di bawah ini itu hanya akan mengizinkan pengguna untuk membuat file JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Jadi semua jenis file ini akan menampilkan pesan kesalahan sebelum mengatur upload awk menjadi nol. Ini contoh kodenya. Dan ini contoh scriptnya untuk membuat file lengkap. Maka let's copy. Error gak ya? Ke error. Intinya dia akan menerima file berupa PNG
dan lain sebagainya tadi dengan menggunakan kode ini. Oke, saya rasa itu dia video dari saya dalam, pembelajaran Nutri-School yaitu PHP handling sampai PHP file upload, PHP file handling sampai PHP file upload. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.